everyone, berjumpa lagi nih dengan kita. Kali ini kita akan belajar tentang topik kurikulum. Nah, topik bahasan kita kali ini kita akan menguat tentang apa sih kurikulum itu, tujuan kurikulum, fungsi kurikulum, dan tentunya yang terakhir perkembangan kurikulum. Penasaran kan gimana materinya? Yuk kita simak bersama-sama. Pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu kurikulum. Menurut KBBI, arti kata kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Arti lainnya dari kurikulum adalah perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Jadi, dapat disimpulkan kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Tujuan kurikulum. Nah, tujuan dari kurikulum ini terbagi menjadi dua garis besar, yaitu yang pertama, sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Yang kedua, sebagai pedoman dan penggerak dalam dunia pendidikan. Apa sih maksud dari kedua tujuan tersebut? Nah, maksudnya yaitu tujuan kurikulum pada dasarnya dapat dilihat berdasarkan sistem dengan mata pelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara sekolah untuk setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Mengingat pendefinisian tentang kurikulum dalam berbagai aspek secara singkat adalah alat untuk mencapai kurikulum dengan fungsi, tujuan, dan jenis pendidikan. Maka, dalam sistem pendidikan nasional, tujuan umum pendidikan dijabarkan berdasarkan dari falsafah bangsa yaitu Pancasila, di mana berdasarkan Pancasila, menurut kebijakan Kemendikbud tentang kurikulum pelajaran menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Nah, kita masuk nih ke fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dibagi menjadi 4 nih. Yang pertama untuk kepala sekolah, yang kedua untuk guru, yang ketiga untuk peserta didik, dan yang terakhir untuk orang tua. Fungsi kurikulum untuk kepala sekolah yaitu sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah, juga indikator keberhasilan pembelajaran. Nah, yang kedua, fungsi kurikulum untuk guru, yaitu sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran, juga materi yang harus diberikan pada anak didik. Yang ketiga, fungsi kurikulum untuk peserta didik, yaitu sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Nah, yang terakhir, fungsi kurikulum untuk orang tua adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada peserta didik. Sejarah perkembangan kurikulum. Nah, sejarah perkembangan kurikulum ini dimulai dari yang pertama yaitu kurikulum 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pendidikan 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua yaitu kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran, sehingga di mana rencana pelajaran terurai 1952
kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu pelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD atau sekolah dasar. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigilan atau keterampilan, dan jasmani. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum pertama pada era Orde Baru bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau Management by Objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kurikulum yang selanjutnya adalah kurikulum 1984. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum cara belajar siswa aktif atau CBSA. Penerapan kurikulum ini adalah peran guru yang tidak lagi mengajar dengan metode ceramah. Pada kurikulum 1984, pengelompokan jurusan pada jenjang SMA terdiri dari program A dan B. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum pada tahun ini berorientasi pada pencapaian kompetensi siswa secara individual maupun klasikal, mengenalkan berbagai sumber belajar selain guru, dan mengurangi penggunaan metode ceramah, mengganti sistem semester menjadi caturwulan, menekankan konten materi pelajaran yang cukup padat, dan mengembangkan sistem belajar yang disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA, di mana guru memilih menggunakan strategi melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik fisik maupun mental. Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 yang dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, yang orientasinya adalah pada hasil belajar atau learning outcome dan keberagaman. Kurikulum 2006 KTSP. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah, dalam hal ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran
dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat.